Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu MG di pertemuan kedua mata pelajaran sosiologi. Adapun materi kita hari ini adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ibu harapkan kalian dapat menikmati video yang Ibu sampaikan dan juga tetap jaga kesehatan. Terima salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, Fraternitas Fina. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, siswa diharapkan dapat memahami apa-apa saja bagian dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, secara energik, siswa dapat menerapkan bidang-bidang ilmu sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu sendiri terbagi menjadi 4. Langsung saja. Yang pertama nanti ada empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, yang keempat non-etis. Jadi cara gampang untuk mengingat keempat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ini adalah singkatannya NT kuno. Ya, sekali lagi NT kuno, empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah empiris. Jadi, empiris ini adalah ilmu pengetahuan dalam sosiologi berdasarkan hasil observasi ataupun pengamatan. Jadi dia yang dituangkan dalam ilmu sosiologi ini tidak asal-asalan, semua berdasarkan observasi dan juga pengamatan. Yang kedua teoritis. Teoritis ini adalah abstraksi dari hasil observasi. Jadi dibuat dia hasilnya pengamatan tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui kalau pengamatan itu tidak bisa dibuat-buat tapi berdasarkan fakta di lapangan. Yang ketiga adalah kumulatif. Nah, jadi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ini berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi hanya tinggal diperbaharui dan juga dikembangkan, ya. Jadi ada dasarnya yaitu teori-teori yang sudah ada dari para ahli. Lalu yang keempat non-etis. Sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya satu fakta, tetapi mereka cukup hanya memperhalus dan memperbaiki. Jadi tidak dilihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, lalu di dalam sosiologi sendiri memiliki dua metode penelitian ilmiah. Yang pertama adalah metode kualitatif, yang kedua adalah metode kuantitatif. Jadi, metode kualitatif itu adalah metode penelitian yang menjabarkan kata-kata, ya, yang menjabarkan kata-kata atau mendeskripsikan data menggunakan kalimat. Kalau dia metode kuantitatif ini adalah metode penelitian ilmiah yang menjabarkan ataupun lebih mengklasifikasikan data itu ke dalam angka-angka. Datanya berupa angka, ya. Nah, lalu yang berikutnya itu kita masuk pada pengertian masyarakat. Nah, masyarakat ini sendiri berasal dari kata musyarak atau berasal dari bahasa Arab yang artinya bersama-sama. Nah, kita merupakan bagian dari masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri seperti yang materi sebelumnya. Ada istilah gregoriousness, yaitu keinginan ataupun hasrat untuk bersama dengan orang lain. Yang namanya masyarakat itu tidak akan mungkin hidup sendiri. Di sini ada ciri-ciri ataupun unsur-unsur masyarakat. Yang pertama sudah pasti sejumlah manusia yang hidup bersama. Nah, jadi masyarakat itu tidak bisa hidup sendiri. Lalu yang kedua, jangka waktu relatif lama, artinya menetap di satu tempat dengan jangka waktu yang lumayan lama. Kalau mereka hanya datang dan pergi itu belum bisa dikategorikan masyarakat yang menetap dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga, memiliki sistem komunikasi dan interaksi. Nah, jelas yang namanya masyarakat pasti memiliki yang namanya interaksi, hubungan timbal balik, saling berinteraksi, bercakap-cakap. Ya, jadi ini adalah unsur-unsur masyarakat karena kita sendiri merupakan bagian dari masyarakat dan pastinya ketiga hal ini sudah kita alami. Karena kalau dia hidup sendiri itu individualis dan tidak termasuk bagian dari masyarakat, harus ada beberapa orang. Nah, lalu langkah-langkah utama dalam penelitian sosial itu ada beberapa. Nah, di sini hanya dasar-dasarnya saja. Untuk lebih lanjutnya nanti ini lebih dalam kita pelajari di semester 2. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Yang kedua merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah ini sama dengan mencari judul apa yang tepat untuk penelitian yang akan kalian lakukan. Lalu dirumuskan masalah tersebut. Masalah apa yang akan
diangkat. Nah, lalu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini sendiri nakku adalah dugaan sementara. Jadi masih menduga-duga kira-kira apa yang akan didata, apa yang akan diambil datanya. Lalu memilih metode pengumpulan data, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Lalu dikumpulkanlah data dari lapangan. Setelah itu ditafsirkan data tersebut, lalu kita tarik kesimpulan. Jadi ini adalah ke-7 langkah sederhana dalam penelitian sosial. Lebih dalamnya dan lebih jelasnya akan kita pelajari di semester 2. Nah, lalu ada beberapa pokok kajian para sosiolog. Yang pertama adalah ahli yang disebut Emil Durkheim. Nah, kalau dia lebih mengkaji mengenai fakta sosial atau hal-hal yang nyata di masyarakat. Kalau Karl Marx, dia lebih mengkaji mengenai konflik sosial, pertikaian-pertikaian ataupun masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kalau Max Weber, dia lebih mengkaji mengenai rasionalitas dan tindakan sosial. Jadi lebih nyata ke tindakannya, perbuatan-perbuatan masyarakat. Yang keempat ada Wright Mill menemukan konsep hayalan sosiologi. Jadi ini adalah keempat pokok kajian para sosiolog. Sebenarnya memang masih banyak, hanya saja ini sudah mewakili beberapa dari para sosiolog. Nah, jadi untuk materi kita hari ini cukup sekian. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terlebih-lebih kerjakan tugas tepat waktu. Ingat harus menulis soal ketika mengerjakan tugas. Apabila tidak menulis soal, poinmu akan berkurang 10 setiap soal. Terima salam dari Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Terima kasih.